Kalau sekarang di pandemi ada guru mengeluh, mungkin dia dulu ngajarnya monoton-monoton saja. Jadi saya sih kalau nanti pandemi tidak ada terus kembali lagi pada situasi seperti dulu, menurut saya kemunduran. Kalau sesuatu yang dikirim cenderung dimanipulasi di sananya. Membayangkan guru itu kalau malam bukan mempersiapkan RPP dengan konten yang hebat. Malu sendiri kalau guru ngajarin terus salah. Bu, saya kemarin nonton video di akademikan itu. Ya. Kok nggak begitu? Nanti kalau orang tua, maaf tidak terlalu bisa disalahkan. Karena tidak profesional. Kalau guru disalahkan berarti tidak mengembangkan diri. Betul. Kalaupun dipertanyakan tadi, ada yang buat inovasi hanya jadi guru berinovasi, bukan anaknya. Bahkan kita sudah punya guru berprestasi, guru Nobel, inovator. Betul, guru begitu hebat-hebat. Tapi apakah menggerakkan murid belajar? Apakah menggerakkan teman-temannya menjadi lebih baik? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pendidikan, Wilujeng Sumping di podcast Bang Covid. Halo sahabat pendidikan, selamat datang di podcast Bang Covid. Bincang asyik tokoh pendidikan by Kongres Guru. Nah, kali ini saya didampingi dengan host yang berbeda. Saya bersama Bapak Mas ya. Mas. Bapak Diki Cendana. Halo Bapak. Ini termasuk dalam salah satu tim Kongres Guru. Nah, kali ini kita sama siapa nih, Pak? Ya, hari ini kita berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Mungkin hari ini juga saya sedikit tidak menyangka bahwa pertemuannya akan secepat ini dengan beliau seperti itu. Alhamdulillah. Ya, beliau ini pernah menjadi Kadisdik di Kota Bandung periode 2014 sampai 2019. Beliau juga dosen di Universitas Pendidikan Indonesia. Dan sekarang kita sambut aja ya, biar lebih cepat. Kita bersama Bapak Dr. Haji Eli Sudia Permana MPD, Pak. Assalamualaikum, Pak. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Nah, terakhir tuh kegiatan Bapak yang kita tahu, Bapak adalah Kepala Dinas Kota Bandung periode 2014-2019. Nah, sekarang kesibukan Bapak apa nih? Kita penasaran banget. Sekarang balik kandang ya. Oh, balik kandang. Karena saya sesungguhnya kan PNS-nya sejak tahun 87 saya memang diangkat jadi dosen di UPI. Tapi takdirnya pernah menjadi pejabat birokrasi di Kemdikbud, terus terakhir di Dinas Pendidikan Kota Bandung. Jadi ya sekarang balik kandang lagi, saya jadi guru lagi, ngajar lagi ketemu mahasiswa. Di samping itu diajak teman-teman berkarya itu menyumbangkan pikiran di Kementerian Pendidikan, khususnya dengan pusat kajian kebijakan pendidikan yang menjadi mitra Kemdikbud. Saya mendampingi di reformasi dan transformasi guru dan tenaga pendidikan bersama Pak Dirjen GPK, dulu di staf ahli staf khusus bidang pembelajaran. Karena saya ngajarnya di jurusan pendidikan masyarakat di UPI, jadi saya juga tetap dengan teman-teman di PAUD, di pendidikan masyarakat dan di direktorat kursus. Jadi sebetulnya backgroundnya jurusan pendidikan masyarakat, tapi karena pernah ngurus guru di Kota Bandung, jadi teman-teman menganggap saya punya pengalaman di sekolah, jadi sekarang diajak-ajak. Masya Allah, keren banget ya, Pak. Ya. Perbedaan secara, kalau dulu kan atau kemarin pada saat jadi Kadisdik gitu ya, dengan posisi sekarang seperti biasa menjadi dosen. Kalau misalkan tarik sebuah kesimpulan, lebih enak menjadi Kadisdik atau kembali mengajar, Pak? Kalau Bapak merasa tergantung melihatnya ya. Lihat perspektif gitu. Nah, kalau jadi pejabat itu apa yang dipikirkan cepat diambil kebijakan dan kita bisa melihat hasilnya ya, dampaknya kurang lebihnya. Kalau jadi dosen bebas mikirnya itu
Bisa saja, tapi belum tentu bisa dilakukan. Paling iya. disarankan dan itu belum tentu dilakukan orang, sehingga kita jauh-jauh lambat-lambat belum tentu juga melihat hasil. Nah, Jadi ya saya beruntung mengalami hasil Fase. tersebut. dua kehidupan ini, sehingga mencoba kalau ada sesuatu yang dipikirkan, hasil kajian atau membaca kajian-kajian terbaru di dunia keilmuan, kita koneksikan ke teman-teman yang sedang menjalankan. Kalau dulu saya bertanya ke teman-teman gitu, tapi langsung bisa mengambil keputusan. Iya, Kira iya. itu. Kalau kurang lebihnya masing-masing selalu ada sisi. Ada sisi Nah, baik dan lebih bisa bergerak mungkin Nah, ya ini kalau kan. jadi kepala dinas. Geraknya dengan keputusan yang di Keputusan, tangan, nah. kan Iya. punya kewenangan. Tak 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 tak. Man, saya ingin guru begini. Realisasi Nah, gitu ya Pak. Dan lihat evaluasi kan perbaiki. Iya, Kalau kita sekarang maju. kalaupun kata teorinya hasil studinya gini-gini, terus cuma pikir aja. Iya. Dipakai atau Menyumbangkan. enggak kan nanti yang disumbang juga kasih Iya. feedback. Nah Pak, kita kali ini ada di momen masa pandemi nih Pak. Nah menurut Bapak gimana sih tanggapan antara pembelajaran sebelumnya dengan pembelajaran belajar dari rumah, positif negatifnya seperti apa, dan kaitannya sama pembelajaran informal kan tadi Bapaknya dari berasal dari pendidikan masyarakat. Nah menurut Bapak seperti apa sih Pak? Ya, kalau saya sih ini mengingatkan kita semua ya bahwa pendidikan anak-anak kita itu memang tanggung jawab kita bersama. Tanggung jawab orang tua, tanggung jawab guru di sekolah, tanggung jawab masyarakat. Dulu kalau kita ingatkan gurunya, oh saya paling berperan. Hitam putih anak itu saya, Iya. kota sekolah guru gitu. Terus banyak orang tua yang terlena, saya kan sudah menyekolahkan, sudah bayar mahal, tinggal nuntut aja ke sekolah ke guru. Jadi ya anak saya hebat. Iya. Sekarang dengan pandemi itu kita diuji menurut saya untuk kita memikirkan kembali memang hakikat tripusat pendidikan kalau menurut Ki Hajar itu keluarga, sekolah dan masyarakat ini harus bersinergi. Jadi sekarang kalau saya lihat ada orang tua mengeluh, Iya. itu mungkin orang tua yang dulu melepaskan sepenuhnya gitu. Cukup membayar, cukup mengantar, selesai. Culeos gitu ya, Pak. Culeos gitu. Kalau sekarang di pandemi ada guru mengeluh, mungkin dia dulu ngajarnya monoton saja, dianggap satu kelas sama dengan satu cara. Sekarang diuji harus di 40 cara kalau 40 anak. Kan gitu. Tapi ya benar. Masyarakatnya juga diuji, harus berkontribusi. Jadi menurut saya ini satu hikmah ya bagi orang pendidikan, diuji, dan undang-undang pendidikan kita mengatakan begitu. Bahwa pendidikan itu adalah terjadi di lingkungan keluarga, Ya. informal, gitu. Ada yang di masyarakat, non formal, ada yang formal. Ini memang harus bersinergi. Nah, sekarang kita seolah-olah, oh anak kan non formal, saya kan formal, Formal. anak kan. Iya. Nah, kita ini semua hidup dalam situasi itu. Anda sebagai guru ke sekolah, tapi datang ke rumah kan anggota Harus ada keluarga, pendidikan lagi ya. datang ke masyarakat anggota Anggota masyarakat. masyarakat. Jadi saya kira ini siklus kehidupan yang normal dan itu sudah diingatkan oleh guru besar kita, tokoh pendidikan yang hari lahirnya dijadikan hari pendidikan, Ya. bahwa ada tripusat pendidikan. Nah sekarang terjadi kelihatan, harus kelihatan apa peran guru, Ya. apa peran orang tua, apa masyarakat kan. Iya. Kalau kemarin kan merasa urusan saya kalau ngajar matematika, Guru, gitu. maha guru kan. Betul, betul, Nanti kalau di rumah mungkin orang tua, saya kan sudah menyekolahkan. betul. Nah, dari sekarang kita diuji ini. Nah, oleh karena itu menurut saya dari pelajaran ini apa lagi yang harus kita Ya, perbuat. ya betul. Tapi obrolan Bapak tuh bikin saya terbuka, bener Pak? Maksudnya, oh iya saat orang tua mengeluh berarti orang tua tidak paham bahwa di pusat pendidikan gitu. Ini Iya. saat guru mengeluh berarti guru ngajarnya gitu-gitu aja, Jadi betul. semuanya harus memperbaiki diri. Iya, sebetulnya. saat dia mengeluh Iya. dia harus memperbaiki apa yang salahnya dari diri dia. Ih, keren banget sih Pak. Jadi maksudnya Bapak menetralisir antara pikiran orang tua yang terlalu dibebankan atau guru yang tidak ada kerjaan. Ini Bapak menetralisir bahwa pendidikan itu emang harus Tanggung jawab sama. ya Gitu. Ya, jadi saya kira itu bukan menetralisir. Saya ingin menegaskan, mengembalikan oh iya tanggung mengembalikan jawab. Tanggung jawab. bahwa tanggung jawab pendidikan adalah semuanya ya Pak ya. Betul. Ya, seperti itu sahabat pendidikan ya. Jadi yang salah-salah paham kan kemarin sempat viral tuh Pak katanya. Dan sampai sekarang masih banyak orang tua yang Orang tua yang mengeluh, guru yang Hmm. mengeluh. Saya bilang
hidup ini harus menerima keadaan. Ini kan diciptakan oleh Sang Maha Pencipta. Iya, betul. Nah, lalu bagaimana kalau teman-teman kesehatan melakukan riset mencari Cari cara antivirus, gitu kan? antivirusnya. Yang ini mencari apa? Orang pendidikan harus mencari sesuatu yang baru dalam situasi ini. Apa yang harus kita lakukan terhadap para orang tua kita? Saya selaku orang Penmas, sebenarnya ini pertanyaan besar. Seberapa jauh kita punya perhatian terhadap pendidikan orang-orang dewasa, orang-orang tua kita? Iya. Nggak ada anak yang hebat berkembang hanya di lingkungan sekolah yang hebat. Iya, betul. Gitu kan? Jadi guru utama di keluarga, guru profesional di sekolah, guru-guru kehidupan di masyarakat ini harus ini. Jadi keluhan-keluhan yang selama ini diajarin di sekolah begini, di rumah jadi begini, kan jadi split personality bagi anak-anak. Nah ini korban anak-anak ini yang harus dihindari. Dan sekarang kita diuji, nggak boleh. Keluhan anak harus dibaca oleh guru, oleh orang tua, bahkan oleh masyarakat. Lalu kita bicarakan apa solusinya. Itu saya kira. Wah, keren banget ya. Jadi karena memang pandemi sekarang ini kan tiba-tiba itu Ya. membuat semua stakeholder di masyarakat juga karena mungkin belum memanage mitigasi sampai ke tingkat pendidikan. Jadi mereka Iya. masih shock dengan keadaan. Padahal kan keluarga itu dari mulai faktor-faktor seperti keintiman, terus dari mulai kemampuan adaptasi terhadap keadaan sampai prestasi anak-anak itu sebenarnya ada di lingkungan keluarga. Betul. Banyak studi yang menunjukkan. Iya. Nah kita mitigasinya langsung ke teknologi. Oh PPT model apa yang Iya, bagus, gitu. Platform apa, Iya. itu tidak salah. Tetapi ada basic yang harus kita sama aja persepsi. Karena guru kalau tidak punya pikiran bahwa oh iya anak saya beragam, maka saya harus membuat layanan yang kira-kira juga bervariasi. Yang selama ini kan guru cukup satu cara. Karena anaknya manut di dalam kelas semua, kalau suruh duduk, kalau suruh merhatikan. Tapi apakah otak mereka sama? Iya, betul. Gitu. Apakah perasaan mereka sama pada saat itu? Sekarang kelihatan ada anak yang suka sambil Tiduran. tiduran, ada orang yang nanya terus bu gimana nih, gimana? Ada yang Iya. progresif, Iya. ada yang begini. Jadi memang ini adalah hakikat kemanusiaan individu yang berbeda. Jadi pedagogi itu kenapa dibelajarkan kepada calon guru, kan asumsinya bagaimana membuat cara melayani yang terbaik untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Gitu. Jadi ini bagi guru pelajarannya. Nah bagi orang tua, oh iya kita nggak bisa melepas, harus mendampingi. Benar. Pertanyaan besar, kalau orang tuanya tidak berpendidikan bagaimana? Nah, itu banyak Pak, sekarang. Itu pertanyaannya. Apa peran pemerintah? Apa peran masyarakat membelajarkan orang dewasa? Betul. Kalau kita lihat di dunia, itu ada yang disebut that learning and education itu berkembang bagus, dan kita termasuk potretnya tidak punya perhatian pada pendidikan orang dewasa. Iya, betul sekali. Selalu pendidikan itu anak. Makanya si orang tua itu sok hebat, sok jago. Harus saya begini, bisa kayaknya yang benernya dia aja gitu. Nah, sekarang terbukti Iya. banyak orang tua juga yang harus belajarkan kan bagaimana mendampingi anak. Betul sekali. Jadi ini menurut saya sih peringatan yang kedua, kalau tadi tanggung jawab ke pusat, yang kedua memberikan warning juga bahwa pendidikan orang dewasa penting, pendidikan masyarakat penting. Kalau saya dari orang Penmas itu di UPI itu 90 jurusan, itu yang ngurus sekolah itu banyak. Di MIPA dari beberapa jurusan, Iya. SD, PG PAUD. Tapi Matematika. pendidikan masyarakat cuma satu. Oh, iya. Dan itu pun Iya. pinggiran gitu. Karena dianggap orang dewasa biarin aja. Nah, sekarang diuji, kalau orang dewasanya dibiarkan, anaknya mau maju, terus dia di rumah, siapa yang mendampingi? Betul. Bayangkan kalau orang tuanya buta huruf Nah, atau cuma lulusan SD, Iya. ya kan? iya betul. Harus Banyak mendampingi itu. anak. Yang sekarang problem kan itu yang Iya. mengeluh. Tapi kita kan saling nyalahkan. Menurut saya bukan. Bagaimana ada program-program untuk orang tua ini? Ada nggak sekarang yang Anda dengar? Iya, belum. Ya ada. Belum. Semua peningkatan mutu guru. 900 dulu. Peningkatan mutu guru. Iya, Gurunya peningkatan PPT-nya harus bagus. Iya. Lah, gurunya bagus kalau anak-anaknya di sana dengan orang tua, terus orang tuanya juga bagus. Padahal yang paling lama itu orang tua itu, Iya. sama masyarakat Sama lingkungan. masyarakat. Dan itu yang menjadi kasarnya di sekolah baik, tapi begitu di lingkungan masyarakat yang lebih Kurang mungkin. gitu kan, Ya. nah itu tuh yang Makanya jadi masalah. Guru juga, guru sekolah, guru profesional harus bermasyarakat supaya juga mengimbas di dalam masyarakat. Ya kan? Jadi mungkin teman-teman guru ini di RT-nya, di RW-nya harus tahu problem yang dihadapi oleh orang tua yang pendidikan rendah seperti apa.
Apa yang harus dilakukan? Ini paling tidak bukan harus pintar matematika, paling tidak bisa menunjukkan apa yang harus mereka lakukan anak. Kalau sekarang kan konten aksesnya banyak. Nah, coba deh kamu masuk ke web barangkali ada. Jadi nggak usah marah sih asik karena tidak bisa sih orang tua itu. Begitu paham anaknya punya katakanlah PR tentang X, paling enggak zaman gini dia harus punya digital literasi untuk bisa menunjukkan. Nah, coba ke web siapa tahu ada. Itu coba kamu searching. Yang begitu-begitu kan bisa dilakukan orang tua. Nggak usah panik. Tapi orang tua untuk bisa punya literasi digital seperti itu kan juga harus diberikan pelayanan, harus tahu gitu. Nggak bisa dibiarkan. Ya, tiba-tiba bisa. Karena memang orang tua zaman sekarang literasi digitalnya masih mudah disusupi oleh isu-isu yang tidak jelas. Betul. Gitu. Peran gitu ya. pendidikan masyarakat di situ juga. Tapi itu juga di satu sisi potensi. Berarti orang-orang tua kita walaupun pendidikannya relatif rendah sudah adaptif terhadap teknologi. Tinggal mengarahkan si HP ini untuk apa? Apakah untuk chatting atau untuk berbagi hoax saja? Tidak, Bu, ini bisa dipakai belajar. Kalau anak ibu kesulitan matematikanya tentang ini, tulis aja Bu di Google sini, searching namanya ini. Itu siapa yang ngajarin itu? Iya, harus ada ya. Harus ada. Iya. Supaya tadi situasi ini tidak diterima sebagai musibah saja, tapi ada hikmah untuk menjaga kita. Ya. Oke. Selanjutnya kan? Pak, jadi kalau misalkan kita anggaplah ini pandemi, kita lakukan cepat berakhir ya, Pak, ya. Terlepas dari apapun yang dilakukan oleh pemerintah saat ini menghadapi ini. Tapi kalau saya pribadi, jika melihat kondisi psikologis, baik itu orang tua, siswa, dan guru, sekarang masih dalam kondisi psikologis yang shock dengan pandemi tersebut. Apalagi siswa yang merasakan dampak yang begitu luar biasa. Biasanya dia pergi sekolah, belajar di sekolah, sekarang harus belajar di rumah dengan keadaan seperti itu. Nah, menurut Bapak, kira-kira ketika nanti masuk, bagaimana cara mengembalikan ritme? Kalau dalam bahasa sepak bolanya, mengembalikan sentuhan supaya ketika masuk kembali ke dunia pendidikan, semua stakeholder yang ada itu sudah nyatu lagi, tidak tertinggal. Karena sepengetahuan saya dengan kurikulum yang sekarang, kurikulum darurat itu banyak beberapa hal yang dipotong atau dikurangi seperti itu. Nah, untuk mengejar step itu kira-kira seperti apa prosesnya, Pak? Nah, ini memang perubahan paradigma pendidikan yang harus dihadirkan dari content base menjadi development base gitu. Jadi kalau content base memang ya jangankan lama tidak sekolah, ke sekolah saja belum tentu kan. Pertanyaannya sebetulnya ini yang harus kita, yang sering tidak dijelaskan. Kenapa pemerintah mentiadakan UN? Itu yang terjadi kalau di media seolah-olah antar aliran UN tidak UN proyek dan lain-lain. Tapi kalau saya melihat sebetulnya kan perubahan paradigma pendidikan, perubahan paradigma evaluasi pendidikan. Menilai pendidikan itu apakah secara utuh berbasis konten saja atau apa? Kita lihat sekarang ini konten ini milik siapa sih? Dan ke depan apakah milik guru? Saya nggak yakin guru itu super menguasai konten. Kalau zaman saya betul, yang pintar konten hanya guru, karena yang belajar hanya guru. Nggak ada akses bisa saya googling, perpustakaan nggak ada, buku nggak ada. Jadi guru itu memang hampir satu-satunya sumber. Sehingga dia ngajarnya ngocorin gitu ya, mau tidak mau kita harus nangkep. Sekarang dan ke depan konten itu milik siapa? Tiap hari konten berubah. Jadi menurut saya memang harus bergeser ini pendidikan itu. Kalau sekarang disebut kenapa numerasi dan literasi sebagai kompetensi minimal. Karena orang kalau sudah logis berpikirnya, gitu ya, biasa bernalar. Karena dengan pelajaran numerasi dengan matematika dia bukan hanya menghafal rumus, menyelesaikan soal, tapi dia belajar berpikir kritis, logis, sistematis. Dengan literasinya dia terbiasa membaca. Apa yang susah sekarang dengan konten? Jadi
saya sih kalau nanti pandemi tidak ada terus kembali lagi pada situasi seperti dulu, menurut saya kemunduran. Tapi harus dimanfaatkan apa Nah, hasil tadi sekarang. hikmah ini harus didiskusikan. Lanjutkan. Karena situasi bukan pandeminya ya, Iya. situasi Situasi seperti ini, bahwa Pak. akses terhadap konten Konten itu itu akan semakin mudah, cepat dan bisa di mana saja, ini makin dekat. Gitu. Makanya ini yang Harus Eh, dilanjutkan. harus dilanjutkan penelayanan di pendidikan seperti apa yang bisa mendorong anak-anak kita. Walaupun sekarang sudah tertinggal 6 bulan, nanti cepat karena apa? Karena Dia kontennya kritis. dia bisa Oh iya, saya dikenal. tertinggal ya. Oh saya tidak tahu ini ya. Searching. Selesai. Nggak perlu lagi harus berapa lama kali pertemuan, berapa modul yang disediakan. Ini menurut saya cara berpikir itu yang harus berubah. Jadi kita tidak bisa lagi berpikir hanya memindahkan konten dari guru kepada murid. Karena Transfer konten, gitu aja. iya, justru guru itu sekarang harus menjadi fasilitator yang bisa memberi kemudahan kepada anak. Harus menjadi motivator supaya. Dan sekarang bisa terjadi. Kenapa mengeluh sekarang kalau benar-benar dari makar gurunya? Benar. Anak-anak, Betul. saya contoh anak saya. Kenapa tugas itu didesain salah? Apa yang terjadi? Ini saya tipu itu anak-anak itu kalau ngasih foto itu. Anak saya itu Iya. tiba-tiba disalin, apakah mau olahraga? Ganti baju olahraga terus apa? Tolong Pak dipoto, baju push up-nya sekali baju. Iya. Ini Betul. apakah teman-teman merasa tertipu enggak? Iya, betul. Tapi sekarang dibalik. Suruh mereka melaporkan apa yang mereka lakukan terkait dengan tema ini. Banyak orang tanya, Pak, apakah hari Minggu dia ikut jalan kaki bersama bapaknya? Apa kegiatan olahraga yang dilakukan dengan temannya? Kalau itu jurusan olahraga gurunya gitu. Iya, ya. iya. Gitu. Jadi balikan kepada kehidupan mereka. Sekarang kalau mau mengajarkan tentang apa teori gerak, identifikasi gerak yang pasti berjalan di rumah itu apa? Apa yang Kalau dia- melaporkan, kalau sesuatu yang dikirim cenderung dimanipulasi di sananya. Iya, iya, iya. Gitu loh. Nah, jadi ini menurut saya itulah pelajaran bagi guru. Guru juga harus berubah. Berubah. Nah, Jadi ini saya belum berubah. Begitu anak-anak di sekolah masih kelas masing-masing, masih diperintah dengan cara Yang satu seragam. seragam. Ya pasti ditipu lah. Iya. Coba Anda riset Ya, berapa betul. orang yang menipu satu kelas Iya. satu materi. Betul. kadang pakai bajunya kapan, Di fotonya dipoto berapa kapan. kali, baru berubah. Tapi kalau sekarang ceritakan apa yang dilakukan bersama ibu tadi. Atau tugaskan misalnya kalau mau belajar apa namanya gizi misalnya suruh ikut memasak dengan ibunya dan dilaporkan oleh ibunya. Karena kegiatan masak pasti ada. Pasti ada. Tinggal si ibunya benar, nah si ibu yang laporan, aduh anak saya susah sekali cuma ke dapurnya sekali kan kalau ketahuan gitu. Lalu, nah itu cara-cara yang menurut saya harus berkembang. Termasuk nanti begitu balik lagi kalau tidak pandemi ke sekolah, menurut saya ini harus dipelajari. Oh iya, akses itu luar biasa. Akses konten. Kira teman-teman muda ini kan akses sebal ya. Coba, Terhadap konten. saya kadang-kadang, Kak, kamu udah ngerti Pitagoras? Yang Pak, coba nih, Bapak searching video Pitagoras itu ada 1000 sekian. Kamu setel semua, kamu pilih yang terbaik pasti ada. Artinya Bapak guru, Ibu guru tidak usah pusing dengan ketidakmampuan sendiri. Mending munculkan yang Anda paling mampu apa, sumbangkan melalui media dan itu boleh dipakai orang dan Anda boleh memakai juga punya orang yang paling bagus di kelas Anda. Gitu. Betul. Ya, jadi guru itu apa? Manajer kelas. Manajer. Dia fasilitator yang memberikan kemudahan pada anak-anak. Anak-anak, hari ini kita akan belajar Pitagoras. Yuk kita searching. Searching masing-masing. Bawa mana yang Anda suka. Bapak sukanya ini. Coba Anda lihat ini. Enak nggak? Ngerti nggak? Ini memaksa semua orang Anda karena sama-sama punya tugas mengajarkan Pitagoras. Anda semua bikin. Terus yang satunya apa adanya. Saya kadang-kadang dilatih guru bikin apa. Video pembelajaran. Bikin Itu media kaji aja. pembelajaran. Kalau saya bikin ya. Pak, saya belum pelatihan. Urus sendiri. Sekarang bukan Sekarang lagi. banyak. Banyak. Iya betul. Nah, jadi kalau Anda tadi ngobrolkan pendidikan keluarga di rumah, pendidikan informal, itu nanti itu cenderungan pembelajaran ke sana itu makin personalized. Memang personalized. Jadi menunya memang itu individual.
Tapi kan tidak susah karena tidak harus bikin menu sendiri. Paling kita meramu saja. Oh ini. Meramu untuk menumbuhkan karakter-karakter literasinya itu ya Betul. Pak ya. Nah, literasinya itu makanya Karena kontennya kenapa udah tadi banyak. pemerintah mau nanti basic literasinya sama Sama numerasinya. numerasinya. Karena itu yang tahu. Cuman balik lagi tadi, apakah guru hanya mengajarkan, tidak melatihkan? Ini pertanyaan. Mengembangkan. Kalau mengajarkan lagi 2 tambah 2 4 5 kali 7 sekian. Iya. Anak tidak terlatih logis. Maka pembelajaran matematika dasar ini menjadi penting bagaimana betul-betul sebagai penafsirnya matematik mencerdaskan Mencari caranya. Antara lain yang saya tahu aja, selalu buatlah soal yang memberikan ruang kemungkinan jawaban berbeda. Kita kan benar-benar. selalu tertutup. Iya betul. Dua tambah Apalagi dua. matematika ya Pak. Ya, Sangat dianggapnya harus begitu kan. Iya. Padahal tidak harus begitu ternyata. Dan bisa. Caranya berbagai macam. Berbagai macam. Artinya kita bisa membenarkan cara-cara yang memang beda. Kalau sekarang kan seolah-olah yang benar itu cuma satu, baik caranya maupun hasilnya. Nah ini yang seperti ini saya kira perlu perenungan dan diskusi-diskusi. Jadi jangan ditarik lagi mau kembali seperti dulu. Iya, betul. Balik ke sekolahnya oke. Maksudnya ke gedung sekolah. Iya, kayak gitu. Tapi menu sekolah dan pelayanan gurunya harus berubah. Harus Belajar dari situasi sekarang. Gitu. Semoga para sahabat pendidikan di seluruh Indonesia mendengar sih Pak, karena benar-benar ya kita nggak bisa bener balik lagi. Kita Bisa. memang harus maju, memanfaatkan apa yang sudah Apa yang mereka. sudah, Betul. Keren banget nih. Malah harus lebih cepat dari sebelumnya mungkin. Harus cepat ini. Secara teoritis hitungannya harus. Iya. Makanya coba Anda bayangkan. Saya yakin teman-teman ini kan sudah sangat literate pada teknologi. Ya, insya Allah. Pagi-pagi pasti sudah buka WA, buka searching. Iya, iya. Itu kan lebih cepat. Gurunya belum tentu sedang mempersiapkan itu. Iya, betul. Jangan-jangan muridnya sudah mendahului dia mendapatkan. Nah, kalau kebiasaan yang literate ini sudah Dilanjutkan. menjadi suatu habit, Kebiasaan. sudah menjadi karakter anak, apa Anda tidak yakin lebih cepat? Jadi jangan biarkan guru anak murid itu menunggu sesuatu dari gurunya. Biarkan mereka yang Karena sekarang sumbernya apa yang anak nggak bisa. Saya bukan jurusan matematik bisa belajar matematik. Saya Betul, bukan belajar bahasa Inggris, guru bahasa Indonesia bisa belajar apa sih hal-hal baru di bahasa Indonesia. Tapi bagaimana guru menjadikan saya seperti itu? Iya. Semangat belajar, mau belajar, akses terhadap sumber-sumber belajar. Iya. Nah ini yang perlu dibangun oleh guru. Nah makanya tidak dengan AKM ini tidak boleh lagi ada guru mengejar-ngejar. nilai. Tapi saya luar biasa, dasar otaknya sudah begitu ya. Saya lihat sekarang ada latihan AKM gitu. Saya, ini apa? Malah balik lagi gitu ya Pak ya. Karena Karena ya itu harus demi berliterasi demi sendiri. itu. Iya, betul. Padahal bukan itu maksudnya. Iya. Dan contoh-contoh soal kalau kita akses di pusat penilaian dan belajar di Kemdikbud itu kan soal-soal yang menuntut anak berpikir, bukan Iya. lagi menghafal. Iya, betul. Coach gitu. Jadi tidak bisa dilatih kan sebetulnya. Mungkin Harusnya dia fasilitasi. iya, belajar. mungkin judulnya harusnya bukan pelatihan tapi kayak apa tuh? Memberitahu apa ya? Nah, kalau menurut Pemaparan saya mungkin, guru apa. itu concern aja membelajarkan murid. Membelajarkan. Nggak usah diuji-uji. Ayo, Udah sama administrasi banyak ya, Pak ya. nah, jadi belajarkan aja dengan baik supaya anak tadi punya akselerasi belajar, mengakses sumber-sumber belajar dan dia memang punya kemampuan yang hebat. Tapi memang Pak, kalau saya lihat khususnya murid-murid saya juga sekarang itu literasi digital itu memang Sangat cepat sekali. sangat cepat. Dari yang asalnya mereka tidak bisa membuat video, sekarang sudah mampu untuk mengedit membuat video Percaya. hasil kerjaan dia. Iya. Makanya percayalah pada anak-anak. Ya, kan selama ini tidak percaya, makanya kita ngasih tahu terus dianggapnya bodoh kan gitu. Iya. Sekarang percayalah anak-anak itu punya potensi yang Punya potensi. kita fasilitasi. Betul. Karena akses kepada sumber konten yang diajarkan banyak, fasilitasi aja. Misalnya cara searchingnya, sumber-sumber web yang akuntabel, yang hebat. Layak gitu Ya. ya. Jadi menurut saya membayangkan guru itu kalau malam bukan mempersiapkan RPP dengan konten yang hebat, tapi searching mencari
mana yang mudah nih, mencoba-coba. Baru setelah anak-anak tadi malam Bapak coba searching, ternyata ada permainan yang sangat Tentang hebat. ini. Coba kamu cari dengan keyword ini. Ya. Betul. Iya. Nah, padahal di proses pendidikan sains dulu saya masih ingat ada istilah pendekatan proses gitu. Inquiry. Ya. Maksudnya kan supaya anak mau mencari gitu. Mencari. Nah, sekarang ini sangat mudah, nggak usah jalan-jalan. Kalau dulu kan jalan-jalan. Ini pohon apa? Itu juga bagus supaya gerak, supaya lihat yang real. Tapi sekarang ada jalan-jalan yang di maya ini. Betul. Tinggal kasih Tinggal manfaatkan koreng gitu ya, Bro? ya. Karena mereka sudah sangat dekat dengan Fasilitas sudah ada, kebisaan keterampilan sudah ada, tinggal didorong Ya. gitu ya. Nah, tinggal literasinya tadi, kemampuan membaca dan memaknai bacaan. Apalagi kalau sudah bisa memaknai bacaannya dengan bahasa asing. Kan kontennya bisa lebih Lebih luas. luas lagi, Jadi- betul. Jadi konten itu sudah bisa diakses sedemikian rupa. Kalau guru mau kembali lagi nanti setelah pandemi mengirimkan konten itu, nah itu yang menurut saya akan ketinggalan. Tapi toolnya, bagaimana kebiasaan berliterasi, ya, bagaimana numerasinya mencerdaskan mereka, bangun kebiasaan mereka ingin tahu, lebih logis, lebih sistematis, selalu ingin tanya kepada gurunya, pada teman-teman, kamu udah searching tentang ini belum? Aku dapat ini loh. Iya. Ini yang selama ini dianggap bukan belajar gitu loh. Gitu. Ya. Dianggapnya bukan belajar. Jadi belajar itu selalu ada guru di depan, murid di belakang, gurunya ngomong, muridnya mendengarkan itu yang belajar. mencatat, dan Konsep ini memahami. yang harus kita dihilangkan. Karena konten terus saya sedikit tidak merasa bersalah Pak, karena kebetulan kemarin hari Jumat saya ngasih tugas anak-anak, kita udah lama nih nggak bergerak, kayak kita bikin tarian dengan properti apa aja bebas, apa aja Bu, iya apa aja bebas Bu, itu langsung kayak Nah, itu bedanya guru milenial dan bukan guru milenial. Kalau Anda kan lahirnya pada situasi sekarang. iya, saya bahkan Tapi- SD udah ada HP Pak. Teman-teman yang lama ini yang dulu tidak salah, memang Iya. situasinya Situasi Seperti hidup itu, beda. iya. nggak ada orang pintar di kampung saya kecuali guru. Oh, Iya, nama itu ke guru atau ke kiai. Guru juga, guru ngaji kan. iya, itu. Karena buku nggak ada. Saya nonton TV harus ke balai desa jalan kaki 3 km. Jadi kalau guru nggak pinter konten, iya. Tapi kalau sekarang itu TV-nya di genggaman anak-anak. Semuanya ada di sini, Perpustakaannya bukunya di di sini. situ, bukunya di situ, gurunya di situ ada. Nanti malu sendiri kalau guru ngajarin terus salah. Bu, saya kemarin nonton video di akademik kan itu Ya, kok nggak begitu? Nanti gurunya marah kan? Pasti marah gitu. nggak gitu. Karena tersinggung. Daripada tersinggung dan marah, kalau menurut saya jadilah fasilitator, anak-anak pembantu. Ya, jadi saya kira ini yang menurut saya pikirkan. Jadi beberapa perubahan yang sekarang terjadi itu, ini saya kelihatannya respon masyarakat kan masih jarang Masih, didiskusikan. Iya. Betul. Harus didiskusikan. Kenapa UN berubah? Apa sih kelemahan-kelemahan yang kalau sekarang UN diterapkan? Ya. Apa dampak-dampak yang terjadi? Kan gitu kan? Karena perubahan apa? Ya kita jangan berpikir menyalahkan yang dulu dan ini, tapi ada perubahan yang ternyata saya dulu perubahan sama. Semua ngajar demi UN kan? Iya betul. Kenapa ini kejar-kejaran dengan UN? Bahkan sebentar lagi UN jadi latihan soal aja. Iya, Drill, betul. drill. Drill, Betul. pulang beri soal, di sekolah Iya. beri soal. Jadi yang disebut ngajar adalah memberi soal. Betul. Dan ketakutan orang tua tuh saat udah kelas 6 ujian. Padahal kan itu adalah tahap kenaikan gitu. Tinggal jalanin saja kemarin-kemarin juga Itu ujian. balik lagi ke tadi Pak. Orang Pendidikan tua. masyarakat itu tadi. Kalau orang tua, maaf tidak terlalu bisa disalahkan. Iya. Karena tidak profesional. Kalau guru disalahkan Iya. berarti Iya. tidak mengembangkan diri. Betul. Nah, kesalahan kalau ke masyarakat tadi kita harus mulai aware bahwa pendidikan masyarakat itu penting. Pendidikan orang tua itu penting. Jadi kalau bisa komite sekolah itu bukan sekedar punten ya, kalau dulu kan masih ngumpulkan duit Uang gitu. kas, Rapatnya gitu. itu. Sekarang rapatnya itu diskusi kayak gini. Apa sih persoalan menghadapi Anaknya. anak-anak? Akses terhadap internet bagaimana? Iya. Iya. Kalau perlu dibelajarkan bagaimana mengakses internet positif. Jadi kumpul-kumpul orang tua itu memang pendidikan. Kalau di PAUD mah jalan parenting. Tapi parenting cuma orang itu PAUD. Orang tua SD, orang tua SMA apa problemnya sudah dihadapi gitu. Itu jarang sekali Pak parenting di SD yang Nggak di ada negeri malah. itu. Nggak ada. Bahkan Iya. jarang. Karena dianggap parenting lahirnya untuk olahraga PAUD.
Padahal kalau parenting didefinisikan pendidikan ke orang tuaan, nah seperti sekarang semua orang tua itu penting. Terutama sekarang adalah literasi digital dalam rangka memanfaatkan untuk perkembangan belajar anak. Banyak sekali informasi yang didapat dari Bapak dan sangat terbuka ya, insya Allah ya sahabat pendidikan. Ini ya, merasa tercambuk juga. Tercambuk juga. Iya, serius. Saya Bener sih. merasakan itu. Soalnya Mantul. emang kemarin kita ngasih tugasnya seragam. Seragam dalam artian karena udah di Kontennya itu, pertanyaannya itu, gitu ya. Mungkin ke depannya kita harus pikir karena anak-anak juga berbeda-beda. Kita ngasih tugasnya sesuai dengan kebutuhan Kemampuan Ya. mereka masing-masing. Kalau kita nggak sanggup bikin banyak, mending minta Pelan. pasti banyak. Dari Minta dari sendiri mereka, ya. iya. Gitu. Jadi kita hanya menentukan topik aja sesuai dengan kalau sekarang istilahnya apa SKKD. Kalau kita KD-nya tentang ini kira-kira diminta apa ya? Sama mereka apa Yang mereka ya? kita bilang dilakukan di rumah. Tapi jangan minta seragam, mungkin di rumah yang elit, Iya. di rumah yang sederhana. Jadi jangan sampai bias juga terhadap situasi rumah. Betul. Kadang-kadang saya ada soal yang, aduh ini hanya bisa dijawab oleh yang punya tangga rumah nih. Wah, Misalnya bukan naik tangga, tangga, gitu Ya, ya. berapa Kali, berapa olahraga, aduh yang tidak punya tangga bagaimana? Anak. Guru Tangga itu harus masjid gitu. nggak boleh bias gitu terhadap Iya, itu. iya, Harus, iya. makanya rasa keadilan seorang guru itu penting. Karena yang kita hadapi ini beragam. Apalagi sekarang setiap sekolah kan dalam tanda kutip wajib ya ada teman-teman anak-anak kita dari kelompok ekonomi bawah yang 20%. Iya, betul. Jadi hati-hati kalau ngomong karena Tidak semua udah bisa diseragamkan. bisa dan seragam, kan? omongan itu kadang-kadang yang mematikan belajar mereka. Oh Ya, iya, betul, Pak. benar. Jadi motivasinya, bapak mah tidak meminta kondisi saya, gitu ya. Cina naon ngadon begini. Iya. Atau nanti nangis ke rumah, PR suruh naik tangga gimana nih? Marah sama orang tuanya tambah marah lagi gitu. Iya betul. Iya betul Pak. Pak gini Pak, kita berbicara lagi tentang AKM yang dari Bapak bahas sempat singgung juga. Kalau AKM yang dicanangkan sekarang kan literasi apa ya, ada numerasi sama pendidikan karakter. Ketika merubah UN menjadi AKM, belum saat ketika merubah itu, apakah pemerintah melihat memang jaraknya itu jauh sekali dengan kompetensi anak-anak di usia yang sama di negara yang lain, sehingga merubah yang biasanya menjadi UN menjadi AKM? Apa ada hal-hal yang lain seperti itu Pak yang mengakibatkan perubahan tersebut? Ya. Saya kira studi-studi internasional kan menggambarkan itu ya. Bisa di Teams kita memang numerasi literasi kita selalu ranking bawah ya, Bisa di 5 gitu ya. besar Iya. terbawah. Lebih dari itu, UN saya kira ya bukan penilaiannya, saya kira dampaknya yang dirasakan. Saya sempat terkesan membaca ada guru bersekongkol dengan polisi menggasak truk yang membawa soal UN. Bayangkan, kok guru jadi perampok gitu. Ya, memang risetnya tidak bagaimana membuktikan bahwa itu dampak dari UN. Tapi kalau kita tanya, memang semua guru worry dengan anak-anaknya kalau mau UN. Jadi segala cara dari pembocoran soal, mendampingi, memberi jawaban, dan ini karena anak menyangkut kredibilitas guru dan sekolah. Kejarnya hanya nilai saja. Kejarnya bukan hanya nilai. Konten dalam di situ. Nah, yang kedua, mungkin tidak tepat juga ya disebut AKM menggantikan UN. Betulnya UN ditiadakan karena tadi terlalu berorientasi kepada angka, kemudian mungkin sistemnya kurang tepat ya. Nah, bahwa sekarang ada AKM karena mengganti apa? AKM ini kan tidak harus diikuti oleh seluruh siswa, jadi tidak mengganti. Kedudukannya kan AKM itu mengevaluasi sistem pendidikan. Karena guru juga dievaluasi. Ya, guru, kemudian Siswa, sekolah. sekolah. Kalau siswa sebagai sumber sebetulnya. Kalau nanti siswanya dari siswa itu datanya jelek, Berarti- kenapa gurunya gimana, gitu. sekolahnya gimana, Indonesia gimana, Bandung bagaimana? Iya. Jadi ini sebetulnya kan kenapa? Karena pendidikan itu apapun yang kita lakukan sebenarnya kan demi anak. Betul. Jadi guru jangan merasa bagus sudah jadi juara di Nobel. Guru jangan bagus sudah merasa jadi juara prestasi. Harusnya guru harus hebat kalau anaknya tuh hebat. Nah, gitu. Jadi
sebetulnya itu. Nah, AKM ini memang melakukan assessment terhadap siswa, sampling kan gitu. Kenapa sampling? Karena siswanya tidak terhukum dengan hasilnya si siswa itu. Kan Anda sampling, Anda Iya. bukan. Iya. Masa dia punya nilai, Anda tidak? Kan enggak. Enggak, yang punya nilai siapa tadi? Sekolahnya Sekolah. seperti apa? Sekolah dan Sistemnya. Dilihat gurunya. Makanya nanti ada asesmen juga lingkungan. Jadi satu barangkali itu. Kemudian tadi apakah pembelajaran pendidikan kita memang sudah menguatkan kompetensi numerasi dan literasi? Jadi yang dievaluasi itu. Iya. Apakah sekolah punya menguatkan? Jadi menurut saya tidak bagus kalau sekarang ada pelatihan AKM, malah ditawarkan orang tua seperti dulu bimbel itu. Mau apa kan anaknya belum tentu jadi sampel AKM. Iya. Iya kan? Tidak semuanya. Tidak semuanya. Jadi lebih baik duitnya kasih aja ke sekolah buat ngembang apa. Iya, buat bikin bangunan apa, sarana dan lain-lain. Sarana gitu ya. apa itu. Jadi ini yang sebetulnya harus guru, teman-teman, kepala sekolah harus paham betul, dan akhirnya apa tuh yang harus dilakukan? Belajar yang benar. Bagaimana anak belajar yang benar? Belajar numerasi. Bukan menghafalkan number, Bukan. rumus. Kan gitu kan. Nah ini yang harus diinovasikan dan kita terus. Literasi apa? Bukan mengajarkan bahasa Indonesia Bahasa saja, Indonesia. kata bahasa. Tambah Bukan itu saja, tapi lebih luas dari itu. Bagaimana dia bisa memaknai bacaan, bagaimana bisa menuliskan kembali dengan bahasanya sendiri, bagaimana dia bisa mengkomunikasikan secara lisan kepada orang lain apa yang dia baca. Nah, ini yang gimana? Kalau dulu saya punya ide ditawarkan tapi nggak ada yang laporan. Sebenarnya guru dilarang ngomong lebih dari 20 menit di kelas. di kelas, supaya kesempatan muridnya ngomong lebih. Bagaimana anak punya kebiasaan menggagas, memikirkan. Kalau Yang dari ngobrol terus ya. tank awal sampai tank akhir gurunya ngomong, bahkan merasa nggak cukup. Aduh, mau bel lagi ya, nanti dilanjutkan, nanti bel lagi dilanjutkan, ngomong lagi guru. Iya, betul. Kapan anak-anak berekspresi, Bereksplorasi, mencari. Nah ini jadi AKM itu saya kira tadi yang dievaluasi adalah sistem pendidikan nasional, termasuk di unit terkecil di sekolah. Sekolah. Makanya nanti respon gurunya seperti apa, lingkungan belajarnya seperti apa, kan gitu ya. Sehingga nanti punya profil, oh di sekolah ini ternyata guru-gurunya melakukan belajarnya seperti ini, menciptakan lingkungan belajarnya seperti ini. Nah, ini harus diperbaiki. Bagaimana perbaikannya? Ya. Lumayan ya, Pak. Ya. Berat. Ya, tuntutan profesional. Tuntutan. dari teman-teman guru Tuntutan saya kira. profesionalnya. Tidak semudah kata orang jadi, guru SD mah gampang ya. Tidak semudah itu ya, Pak ya. Atau guru tuh gampang gitu. Yang masalah kita itu karena yang dilihat selalu hasil angkanya. Silangga. Angkat saja. Gitu. Wah ini bisa. Padahal kan guru SD ini membangun fondasi ya. Fondasi. Sama. Siapa yang bilang fondasi ini bagus? Pasti orang lihat bagus. Aduh, berarti 3 tingkat gedungnya. Nggak ada yang ngomongin fondasi. Jadi wayahan jadi guru SD itu ya. Iya, Di dunia bangunan saya jarang orang Nggak ngomongin kelihatan, fondasi. iya, nggak kelihatan. Tapi bayangkan kalau fondasinya fondasinya keropos, tidak benar. apa yang indah catnya 3 lantai ini akan akan aman. aman, betul. Betul. Oh Nah, iya. jadi saya selalu coba Anda lihat konstruksi. Nggak ada yang ngomong. Betul. Bahkan lagi bangun fondasi, kadang-kadang si bohirnya aja nggak lihat-lihat kan. Nanti kalau udah ngecat, kok ini kurang kan baru dilihat. Iya, betul. Catnya. betul. Yang kaca, oh kurang Sedangkan orang yang menghitungan sendiri yang paling penting adalah fondasinya. fondasi. Oleh karena itu, nah sekarang fondasi ini apa? Nah di AKM, kalau kita lihat pola AKM, fondasinya minimal 3 itu. Numerasi, literasi, karakter. Makanya kalau SD sekarang mau berbasis konten lebih banyak, waktunya guru mau lebih optimalkan mengirimkan konten sebanyak-banyaknya. Ya sayang. Saya. Pertama tadi akses ke konten sangat mudah, tinggal cara. Tapi Dan terus dinamis. Konten tuh akan terus bertambah. kalau Anda tanya ke saya pelajaran apa yang saya ingat dulu, Ya, gimana Pak? lupa. Ya, waktu ujian kan nggak boleh buka buku. Betul. Iya. Tapi setelah jadi kepala dinas, saya kalau lupa kan baca buku. Iya. Supaya akurat. Bahkan sekarang kalau bikin tesis di sana harus baca buku, harus ada sifatnya. Iya. Jadi kok jadi balik ya? Iya, Kok di benar. sekolah harus tutup buku, kok di luar harus baca buku? Harus baca buku ya. Artinya apa? Berarti Yang soal dibutuhkan kita dulu jelek. Salah. Iya. Karena soalnya
Si Budi di mana? Ada di buku, mudah. Tapi kalau soalnya problematis, mau baca buku kayak apa? Pasti merap banyak. Pasti dia berpikir. Iya. Long term lah. Jadi cara membuat soal itu menurut saya kata kunci bagi guru. Biasakan membuat soal yang memberikan kemungkinan. Wah, itu zaman Pak Habibie dulu, Pak Habibie ngobrol terus. Bagaimana pentingnya esai. Tapi selalu dijawabnya, susah kalau banyak pemeriksanya. Ya, kalau sekarang ada teknologi ya, Iya, pokok-pokoknya kan bisa kayak kualitatif itu riset, analisis konten kan bisa juga. Betul. Tapi jangan sampai makna membuat ruang anak berpikir, bereksplorasi tertutup hanya karena kita merasa teknologi itu menyibukkan kita. Nah, sekarang dengan teknologi alhamdulillah, walaupun esai kan pokok-pokoknya asal Anda bisa dimasuk dengan sistem. Bicara tadi tentang fondasi, Pak. Saya kembali balik ke kondisi saat ini. Kalau Bapak lihat misalkan kondisi dengan Merdeka Belajar saat ini, apakah di roadmap pendidikan Indonesia ke depan harus mencantumkan atau harus membuat sebuah kiat-kiat menghadapi kondisi force major seperti ini? Kalau kayak kemarin Pak Menteri mengeluarkan kurikulum darurat. Apakah memang harus dari sekarang kita memitigasi pendidikan supaya kalau misalkan amit-amit di kemudian hari nanti terjadi lagi kondisi seperti ini, tidak harus mengubah lagi, tapi sudah ada pakem yang ada. Apakah harus demikian? Antisipasi, mitigasi itu penting. Tapi jangan berpikir bahwa satu resep akan menyelesaikan semua persoalan. Saya kira nggak ada dalam hidup ini. Ini kesalahan kita, iya kan? One fit for all selalu. Jadi kita itu nggak mau sibuk-sibuk. Iya. Padahal kapan Anda pakai baju cuma itu aja kan Iya, nggak pernah. benar sih. Ke pesta pakai yang ini, ke pengajian yang ini. Anak-anak cara hidup juga sama, harus memberi ruang. Tapi yang penting tadi bahwa iya, saya harus bisa memecahkan persoalan. Caranya bagaimana tergantung situasi nanti. Maka logikanya terasa. Oh, berpikir sistemnya terasa. Ini satu sistem. Sistem ini terjadi karena faktor ini. Analitik. Ya kan? Ya, betul. Makanya tadi kalau Anda bilang hot itu kan, kalau dalam Bloom itu berarti kan dari aplikasi ke atas. Nah, kalau kemampuan itunya sudah terbiasa, itu antisipasi. Pasti. Karena dia anak, lihat situ, oh kok begini ya? Dikasih masalah dia bisa Cari. Itu habit seperti itu yang harus terbangun tadi yang disebut dengan kompetensi numerasi. Logika berpikir, cara pandang. Coba lihat. Kan sekarang katanya sudah beberapa kali ya, 98 krisis ekonomi sekarang. Apa yang terjadi kesimpulannya? Sektor ekonomi informal paling stabil. Iya kan? Kontribusinya. Berarti kalau linter sebetulnya di sektor antisipatif kan. Iya. Yang tadinya dagang apa sekarang pindah ke dagang masker. Yang penting dia dagang kan. Iya, Jadi jiwa wirausahanya yang penting. Kan dengan dia mandiri mau berwirausaha dalam situasi apapun dia akan berbuat. Problem solving ya. Tapi kalau orang bergantung, susah. nah, ini apa tadi? Karena muridnya selalu bergantung pada guru. Anda guru juga selalu menggantung murid. Kalau bapaknya belum datang ke kelas, anaknya tidak belajar. Iya. Kalau tidak dikasih konten, tidak mencari sendiri, kan gitu. Jadi perubahan ini akan terjadi terus. Situasinya bisa gawat, daruratnya bisa lebih parah, bisa. Tapi itu tadi kebiasaan kita mencari solusi itu analitik, mencari solusi itu yang penting. Coba lihat anak yang stres sekarang yang biasa bergantung karena tidak ketemu guru. Kalau yang biasa belajar mandiri, enjoy. Iya, enjoy betul. Saya tanya beberapa yang kapan sekolah? Pak, di rumah aja lebih enak. Nggak usah pakai sepatu, nggak usah bangun pagi, tiduran Iya. bisa. Tapi kan sekarang dipersoalkan ada anak sambil belajar tiduran. Loh, itu tidak disiplin. Jadi disiplin ini apa ya? Iya. Kan kontekstual. Iya. Kalau upacara disiplinnya itu harus berdiri tegak. Kalau belajar disiplinnya itu adalah konsentrasi kepada apa yang sedang Materinya, dibelajarkan. materinya. Jadi disiplin ini kan kontekstual ya. Iya, betul.
Kita kadang-kadang satu. Kalau mimpin itu namanya harus di depan. Ya. Karena yang sering kita lihat memimpin upacara bendera, memimpin tentara gitu. Iya. Padahal Ki Hajar mengatakan gimana? Di belakang. Di depan kadang-kadang, ke ya. tengah. Iya. Di depan itu harus meneladankan bukan merintah. Di tengah harus menjadi teman mitra. Ya. Bisa pamong ya. Itu sebetulnya kepemimpinan pendidikan itu sudah Sudah barang terpikirkan. Cuma kitanya sering upacara seni, jadi kalau pemimpin di depan Di itu depan. kan. Terus Iya. apa nyuruh? Iya. Setelah nanti setelah upacara bersihkan. Pas satu di Lapangan. sana, pas satu itu yang harus mulai dikurangi. Beri ruang supaya potensi anak tadi kecerdasannya itu tidak untuk menghafal, memahami saja, tapi dia sudah terbiasa mengevaluasi, Iya. menganalisis situasi, mengkreasi sesuatu cara. Ya, terasa apa saat saya memberikan pembelajaran yang terbuka, saat si anaknya itu mandiri, kata bapak mandiri, dia mau ini, dan respon dari orang tuanya bikin saya tersentuh tuh bilang gini, Bu, makasih ya sudah memberikan anak omongan gini, saya tersentuh lihat anak saya udah bisa sendiri, langsung kayak, oh berarti ya pembelajaran itu anak-anak tuh beda gitu, harus tergantungnya di saat mereka dibebaskan, saat nggak ada orang tua, ya mereka akan bereksplorasi. Kalau misalnya ini soalnya kayak gini silakan selesaikan, pasti akan tergantung terus ya Pak ya. Jangankan anak manusia, anak kucing aja, coba tinggal anaknya lapar pasti dia mencari sendiri. Harus juga Apalagi ini manusia makhluk yang Allah paling sempurna, diberi akal, diberi hati nurani. Jadi konsep kita ini bagaimana menstimulasi perkembangan potensi akalnya, potensi nuraninya, potensi fisik. potensi dirinya. Nah kemarin waktu UN karena nggak ada ujian nasional pendidikan jasmani nggak penting. Padahal kalau nggak sehat, Iya. Anda bisa mikir nggak tuh? Ya, benar-benar. Jadi ini mata pelajaran kita ini diombang-ambing oleh kebijakan soal diuji atau tidak, bukan pentingnya untuk mendukung kehidupan. Padahal waktu merancang penting itu kan sebetulnya konstelasinya komprehensif. Kenapa ini penting? Oh ini. Tapi begitu implementasi diukurnya pentingnya ini UN nggak? Itu antara lain. Iya, betul. Sehingga kan Anda mereduksi. Yang nggak UN tidak diajarkan. Iya. Nah, anak-anaknya di sininya hebat, ininya kurang. Artinya apa? Stres, loyo. Nah, sepinter-pinternya menghafal, pasti dia lupa karena dia juga fisiknya tidak fit. Tidak ya. Ya, bicara tentang kompetensi Pak, dengan kondisi seperti ini, sebaiknya kompetensi apa nih? Atau seperti apa? Kepala sekolah harus seperti apa? Guru harus seperti apa? Orang tua dan masyarakat seperti apa? Sehingga nantinya menimbulkan sebuah hubungan yang bersinergis, baik itu pendidikan formal, non formal dan informal dalam menghadapi situasi seperti ini. Sebagai pendidik semua ya harus fokus kepada orang yang belajar, murid. Nanti tanya kepala sekolahnya lebih fokus ke murid atau ngecat sekolah. Tanya mau mengajar sekolah adiwiyata atau mau muridnya hebat. Tanya itu. Nah sekarang komitmennya harus sesuai. Guru sudah pasti harus. Iya, guru sudah pasti. Walaupun dipertanyakan tadi, ada yang buat inovasi hanya untuk jadi guru berinovasi, bukan anaknya. Kan berarti kan tidak terfokus pada. Harusnya gini, melayani anak dengan baik, dengan suatu inovasi, akibat anaknya hebat, teruji bahwa inovasi ini baik. Kan gitu harusnya. Ini enggak sengaja membuat inovasi untuk ikut lomba inovasi. Bukan buat anak-anak Berarti gurunya juga harus melihat. Ya. Harusnya AKM ya Pak, inovasi itu penilaiannya harusnya AKM. Ya, guru masih mending karena dekat. Ya. Nah, kalau udah kepala sekolah agak jauh nih, ke murid. Kadang-kadang cuek karena sudah mendelegasikan pada guru. Ya. Ya urusannya dari mulai ujung sana sampai ujung halaman, chat, bangunan, reputasi sekolah. Ya. Pertanyaannya apakah ini mendukung nggak kepada anak, perkembangan anak? Dia harus ke sini. Harus ada skala prioritas yang mendukung. Oh, apa ya? Oh, akses internet kurang. Harusnya sekarang. Iya. Pustakanya tidak update. Gurunya di kelas kurang inovatif. Itu urusan kepala sekolah. Iya, Karena faktor-faktor ini langsung kepada murid. Jadi sekarang semua harus ke murid. Orang tua juga begitu.
beli motor dulu atau langganan internet dulu. Hah? Ini soal Iya, pilihan. Iya. Jadi semua harus kriterianya pada murid. Kalau memang anak kita mau maju. Iya. Jadi jangan orang tuanya mikirnya yang lain. Tapi nitipnya ke sekolah pengen maju. Atau kepala sekolah inginnya murid maju. Tapi yang dibuatnya hanya yang tidak berkaitan dengan murid maju. Tidak. Nah, jadi semua sih. Kalau di literatur yang sekarang digunakan Pak Dirjen GTK juga, itu yang kita sebut instructional leadership, kepemimpinan pembelajaran. Jadi kompetensi kepala sekolah kita ingin lebih menjadi pemimpin pembelajaran. Pemimpin pembelajaran. Tadi memimpin sekolah, memimpin guru agar mendorong concern untuk pembelajaran murid-muridnya berhasil. Jadi tadi kurangilah hal-hal yang. Tapi pasti saya kira akan ada reaksi karena terbiasa kepala sekolah itu kan manggungnya di sekolah berprestasi. Sekolah adiwiyata kan manggungnya selalu di situ. Nah, ini artinya kebijakan juga harus mulai mengembangkan penghargaan, apresiasi terhadap kepala sekolah, pada guru, pada orang tua yang concern pada anak. Termasuk dalam keterbatasan anggaran, pemerintah juga harus concern. Makanya Pak Mas Menteri pernah menyampaikan beberapa lomba akan dikurangi itu karena mungkin dinilai tidak secara langsung. Termasuk kemarin waktu kita diskusi sekolah guru penggerak misalnya, kan kita sudah punya guru berprestasi, guru Nobel, inovatif. Betul, guru guru hebat-hebat guru. Tapi apakah menggerakkan murid belajar? Apakah menggerakkan teman-temannya menjadi lebih baik? Maaf, saya waktu di Bandung keliling ke sekolah ada guru IN, tapi instruktur nasional, malah diomongin di sekolahnya. Karena selalu keliling nasional, nggak pernah ngajar di sekolah. Padahal saya tanya, di sini ada guru IN, iya Pak, lagi tugas luar. Kalau dengan ibu bapak suka diskusi nggak? Apa inovasi Indonesia? Iya. Enggak. Ya, padahal yang paling penting memang adalah kontribusi terhadap nasional, tapi kan ini juga menggerakkan. Padahal itu yang paling pentingnya gitu. Karena dia di situ. Iya, karena dia di situ. Harusnya di situ dulu dia nanti saudara Anda nggak makan, sama tetangga Anda nggak makan, orang jauh dikasih makan. Iya, nah, kalau yang Muslim kan begitu dosa, ya. Begitu. Jadi antara lain guru penggerak itu bedanya di situ. Bukan cuma dia pintar, cuma dia hebat berinovasi, tapi mau dia bisa menggerakkan lingkungan sekitar terdekatnya. Bahkan terjauh. Nanti akan sedang digodok di dalam angka kredit itu, kalau dia berperan pada lingkungan, berperan pada guru yang lain, punya penghargaan. Kredit tersendiri. Ada kredit ini, karena nanti kan hasil kajian kita itu adalah antara lain juga faktor-faktor penilaian itu menjadikan guru tadi sangat masnya bilang administratif. Nah nanti enggak pada peran-peran itu. Jadi itu yang antara lain yang sekarang transformasi yang sedang berjalan. Terakhir nih Pak, karena kebetulan Bapak juga diundang ke sini oleh Ketua Aksi Pak Tito. Nah, saya ketitipan pertanyaan. Nah, pesan Bapak untuk para kepala sekolah khususnya Kota Bandung, mungkin Indonesia, kompetensi apa sih yang baik selain yang tadi sudah dibahas, mungkin yang belum sempat Bapak utarakan itu. Kepala sekolah di Kota Bandung itu harus seperti apa agar lebih menginovasi dan menginspirasi kepala sekolah ya? Ya, saya kira teman-teman juga banyak contoh di sini ya, kreatif, inovatif untuk kemajuan murid-murid. Dimulailah dengan kemajuan murid. Yang otomatis nanti kalau murid mah hebat itu pasti sekolahnya. Muridnya hebat, sekolahnya hebat. Ya. Coba Anda melihat film siapa yang sekolahnya di Belitung? Laskar Pelangi. Iya. Sekolahnya kayak apa? Iya. Kandang ayam. Iya betul. Tapi ketika anak hebatnya digaungkan, merinding. Iya, merinding. Kita selalu dibalik. Nggak mungkin Pak. Kita wajahnya dulu harus bagus. Bagus. Sarananya dulu. Terus karena capek, covernya bikin cover, lupa ke inti. Makanya ajakan saya, teman-teman sekolah di Bandung, mari berinovasi, berkreasi untuk kebaikan dan kehebatan anak-anak kita dengan segala potensinya. Yang potensi akademiknya kita dorong terus, yang kurang potensi akademiknya mungkin ada potensi-potensi lain yang juga harus hebat.
Dan dengan begitu pasti kita akan terdorong, masa sih muridnya bagus, sekolahnya nggak Sekolahnya bagus. nggak bagus. Ya. Gitu ya. Betul, Oke. itu benar. Oke, jadi sekolah anak hebat, sekolah hebat gitu ya. Terima kasih banyak Terima kasih. Bapak. Ya, sekolah hebat belum tentu anaknya hebat. Jadi gitu ya, walaupun memang peran kepala sekolah adalah hanya sekarang kan memanage aja ya Pak, tapi poin penting adalah manage dulu Enggak, anaknya. ada 10 kalau nggak salah. Ya. Leader, manager, Leader. motivator. Cuma itu tadi baru Yang jadi paling manajer baru doang. manajer gitu, ada. gitu, Oh, gitu. yang terlihat mungkin oleh saya anak baru manajer doang. Ternyata yang paling penting semuanya. Berarti Ya. Anda jujur itu. Aduh. Oke, aduh Bapak, terima kasih sekali. Iya, aduh Obrolannya alhamdulillah. sangat luar Dan biasa, kerasa semoga kok bisa- sudah bisa menjadi inspirasi dan ya ilmu para bagi sahabat teman-teman di pendidikan. rumah ya. Ya. Apalagi buat kita sebagai guru ke depannya. Ya. Sekali lagi terima kasih Terima Bapak kasih atas banyak waktunya. Pak. Ya, mohon maaf gitu ya. Dan semoga para sahabat pendidikan bisa mengambil banyak pembelajaran Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak. Aduh. Udah kata ya Pak.